Konon Datu Sanggul yang nama aslinya Abdus Samad dari Palembang datang ke daerah Tatakan, Rantau, dengan tujuan untuk memperdalam ilmu agama kepada Datu Suban. Maksud baik Datu Sanggul ini diterima Datu Suban dengan senang hati. Sejak itu Datu Sanggul terus belajar dengan rajin bersama murid-murid lainnya. Karena kerajinan, kecerdasan dan ketaatan beliau kepada guru, Datu Suban pun berkenan memberikan sebuah kitab yang dikenal dengan sebutan Kitab Barencong. Berkat mengamalkan ilmu yang diperoleh baik lewat guru maupun lewat membaca kitab Barencong, oleh Allah beliau diberi kesaktian atau keramat yaitu dapat salat setiap Jumat di Masjidil Haram, Mekah. Karena itu pula, oleh masyarakat beliau dicap sebagai orang yang melanggar syariat karena beliau tidak pernah terlihat salat Jumat di Masjid Tatakan. Pernah suatu hari Jumat seseorang datang ke rumah beliau untuk mengajak salat Jumat bersama beliau di Masjid Tatakan. Mulanya beliau menolak tetapi karena dipaksa beliau pun berangkat ke masjid bersama orang itu. Tetapi anehnya menurut penglihatan orang yang mengajak beliau itu, hanya beberapa orang yang salat di masjid itu berbentuk manusia, yang lainnya berbentuk hewan semua. Selesai salat Jumat orang itu menanyakan perihal yang dilihatnya barusan kepada Datu Sanggul. Kata Datu Sanggul mereka pergi ke masjid bukan karena Allah bukan karena untuk beribadah tetapi karena adat. Kejadian lain ketika beliau pergi ke Masjid Muning, tepat jam 12 beliau melompat ke dalam sungai sehingga orang yang ada di sekitar masjid itu kaget dan berteriak mengapa melompat ke dalam sungai. Ketika semua orang panik, timbullah Datu Sanggul ke permukaan sungai dan langsung naik ke masjid. Anehnya hanya anggota wudhu yang basah yang lainnya seperti baju, laung, sarung dan sajadah beliau tidak basah. Ketika orang-orang mengangkat takbir memulai salat fardu Jumat beliau hanya berpantun. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Setelah mengatakan Allahu Akbar tubuh beliau berada di awang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian orang-orang yang berada di masjid menjadi heran. Saat orang-orang menjadi keheranan Datu Sanggul lalu menginjakan kakinya di lantai. Aku tadi salat di Mekah kebetulan di sana ada selamatan dan aku mau minta sedikit mari kita cicipi bersama walau sedikit, kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Maka orang-orang yang berada di masjid pun ramai-ramai mencicipi nasi yang dibawa Datu Sanggul dari Mekah itu. Sejak kejadian itu orang-orang tidak berani lagi mengatakan ini dan itu kepada beliau sedangkan Datu Sanggul tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya jarang bergaul dan setiap Jumat salat di Masjidil Haram, Makkah. Karena seringnya salat Jumat di Masjidil Haram Mekah, maka beliau pun dapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Dari perkenalan itu membuahkan persahabatan, Datu Sanggul selalu membawakan oleh-oleh dari tanah air seperti cempedak. Cempedak yang diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad masih bergetah sebagai tanda baru saja dipetik dan sebagai tanda bahwa perjalanan Datu Sanggul dari Tatakan ke Mekah hanya sebentar. Guru apakah durian yang ada di halaman istana itu sudah berbuah kata Syekh Muhammad Arsyad pada suatu hari kepada Datu Sanggul. Sudah 2 biji buahnya nanti aku ambilkan sahut Datu Sanggul. Pada Jumat berikutnya sebelum berangkat ke Mekah Datu Sanggul singgah sebentar di istana memetik buah durian 1 biji tanpa sepengetahuan penjaganya. Setelah sampai di Mekah durian itu diberikan kepada Muhammad Arsyad. Sebagai bukti keduanya bersahabat kitab Datu Sanggul hasil berguru dari Datu Suban dipotong 2 secara rencong. Kitab tersebut dipotong Datu Sanggul dengan kuku jari beliau setelah Syekh Muhammad Arsyad tersebut gagal memotongnya dengan menggunakan mandau. Hasil potongan itu satu diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad dan yang satunya disimpan oleh Datu Sanggul. Setelah Syekh Muhammad Arsyad selesai menuntut ilmu beliau pulang ke Tanah Banjar beliau ingin menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan Rantau tetapi sayang setelah sampai di Takan Datu Sanggul sudah berpulang ke rahmatullah.